Oke, di video kali ini saya selaku pecinta sepak bola mau mengkritik PSSI dengan berbagai macam kejelekannya, dengan berbagai macam ketidakkonsistenannya dan penyakitnya yang nggak sembuh-sembuh dari tahun 2000-an. Lalu mungkin timbul pertanyaan dari kalian ya, siapa yang salah sih dari lambatnya progres sepak bola Indonesia? Lagi naik-naiknya sekarang, tiba-tiba ada ujian gini ya, tiba-tiba pelatih diganti. Siapa yang salah? Ya menurut kita yang salah yang pertama adalah kita sendiri selaku supporter, teman-teman. Oke, kenapa begitu? Nah, kita akan jelasin ya. Pertama nih, kenapa supporter yang paling bersalah? Karena memang supporter ini harusnya bisa mengawal dengan lebih kuat, gak cuma hanya misalkan di medsos, meskipun itu medsos salah satu kekuatan yang besar ya, kita harus bisa lebih mengawal. Karena kalian tahu sendiri nih, yang namanya cobaan timnas itu nggak hanya dari PSSI-nya loh, dari sebelum PSSI pun timnas waktu lagi naik-naiknya dengan program naturalisasi, which is naturalisasi juga ya. Teman-teman harus tahu ya, teman-teman kita atau adik-adik kita yang sekarang di timnas itu mereka juga punya hak loh. Mereka punya hak buat membela timnas Indonesia karena mereka juga memiliki darah Indonesia. Itu jadi mereka itu nggak bisa disebut orang luar ya, karena asas negara itu kan ada asas pengambilan kewarganegaraan itu ada asas ius soli, ius sanguinis. Nah, ius soli itu adalah yang berdasarkan tanah, nah ius sanguinis berdasarkan keturunan. Jadi negara kita menganut dua itu. Jadi kalau keturunan Indonesia ya tentunya dia juga bisa disebut orang Indonesia. Jadi mereka juga punya hak. Nah, naturalisasi ini kan waktu dihajar banget ya sama DPR RI dengan berbagai macam alasan. Ya lokal gimana, yang ini gimana, mereka aja udah langsung memisah-misahkan seolah mereka ini bukan lokal, padahal mereka juga lokal. Harusnya kita sebagai supporter kawal terus, kalau bisa kita aksi nyata, atau tapi tentunya aksi damai ya, aksi nyata, atau misalkan kritik langsung kita banjiri media sosialnya, karena memang mereka ini seolah-olah menghalangi kemajuan dengan alasan harus lokal atau nggak bisa titipan. Nah, itu kan, jadi kuncinya di supporter, kita harus tetap kawal, kita kawal timnas kita, siapapun sekarang pelatihnya kan udah Patrick Kluivert dengan berbagai kontroversinya. Asistennya terindikasi separatis mendukung dulunya, dan dia juga katanya judi dan apalah, tapi apapun mereka udah dipilih dan kita harus tetap dukung, kita lihat hasilnya, kita evaluasi terus. Itu yang ke satu. Yang kedua, PSSI-nya. Problemnya ya, PSSI-nya ini memang dari dulu ya PSSI segitu ya, nggak berubah-ubah dengan berbagai macam intriknya, karena di dalamnya ada berbagai macam kepentingan juga, kepentingan politik lah. Kalian tahu lah, kalau misalnya PSSI menang tiba-tiba ada nobar dengan foto bupati lagi gini, foto wali kota, foto gubernur dan lain-lain, seolah-olah mereka tuh pengen nebeng nama timnas. Jadi ya udah jadi alat politik itu mah, karena memang udah susah kalau ada gitu ya. Jadi udah jadi alat politik, terus jadi alat kepentingan cuan pastinya, dan juga alat kepentingan-kepentingan lainnya. Makanya terlihat PSSI ini bisa dibilang gak konsisten, tiba-tiba lagi bagus-bagusnya ganti pelatih. Misalkan dari zaman Alfred Riedel, tiba-tiba diganti jatuh, ganti lagi Mulus Mila jatuh lagi, sampai zaman kehancuran saya nyebut itu ya, di waktu zaman Simon McManamy, karena saya waktu itu usia 20-an, ngelihat banget timnas kita hancur-hancuran, apalagi tahun 2010 waktu AFF kita kalah sama Malaysia itu sakit hati banget lah kita ya. Jadi ya emang zaman-zaman kehancuran itu, sampai ada waktu itu dualisme Liga Premier Indonesia, PSSI jadi dibekuin, wah pokoknya itu kehancuran PSSI ya, karena itu sendiri kan, orang-orang PSSI sendiri, dan saya lihat juga gak banyak berubah eskonya. Ya PSSI itu gitu ya, gak, penyakitnya tuh itu aja, mafia, match fixing, terus ketidaksukaan orang-orang PSSI kalau misalkan ada pelatih yang nggak bisa diatur. Jadi ya itulah, itu harus diubah, dan kita sebagai supporter harus benar-benar keep up gitu ya, harus benar-benar neken PSSI buat bisa merubah kultur di dalam. Saya pribadi sih percayalah, untuk Pak Erick Thohir ini kan seperti di Presiden Inter Milan juga ya, kita tunggu sampai nanti hasil Patrick Kluivert ini gimana. Tuh, jadi supporternya harus tetap keep it up, harus tetap push PSSI, karena PSSI dalamnya menurut kita nggak ada yang bener lah gitu ya, tapi ya kita tunggu saja gitu. Jadi PSSI itu yang satu tadi, supporter harus berubah, kita juga harus, PSSI-nya harus berubah, karena memang ujiannya lama ya. Nah ini kan yang paling penting adalah roadmap ya. Ini aduh, kayaknya PSSI itu nggak punya roadmap ya, misalkan mau kayak gimana gitu, mau ngerubah ya bagus ada pemain naturalisasi, cuman mau sampai kapan gitu kita naturalisasi ya, mau sampai kapan misalkan kita membiarkan liga kita ini dengan berbagai macam kemelutnya. Jadi liga kita ini nggak bisa bersaing ya dengan liga-liga di Asia Tenggara aja udah susah. Kita lihat kemarin sendiri gimana, ada match fixing lah, terus ada yang tiba-tiba main jadi 12 orang, bener kasus kan. Nah ini harus bisa diubah sih sama PSSI. Jadi harus ada kemajuan dalam hal ini. Kalau misalkan ini nggak diubah, susah ya. Jadi nanti nggak akan maju-maju. Jadi harus punya roadmap sih. Gitu. Roadmap nanti dikomunikasikan ke pecinta bola gitu. Oh roadmap kita sebagai PSSI gini 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 ini.
dengan lebih detail. Kadang PSSI juga kelemahannya memang di komunikasi yang kurang pas, komunikasi yang kurang mendetail. Kayak kemarin kan jadinya banyak blunder ya, banyak bola liar. Ada yang nuduh pemain naturalisasi, yang bikin Sintayong keluar, ada yang nuduh komunikasi Sintayong kurang. Jadi ya karena PSSI-nya juga nggak jelas. Supaya PSSI-nya ngasih lebih lebih jentre lagi gitu, bahasa Sundanya jentre ya, lebih lebih jelas lagi gitu, tentang komunikasi ini, tentang apa yang terjadi di PSSI gitu. Oke lah teman-teman, mungkin itu aja videonya karena saya juga iseng bikin video ya, nggak akan ada yang nonton juga mungkin. Tapi intinya adalah PSSI punya itu. Tiga yang harus diubah adalah kita sebagai supporter yang harus tetap dukung timnas, yang kedua penyakit PSSI yang harus diubah, dan yang ketiga tentunya adalah tadi PSSI yang harus segera bikin roadmap. Oke teman-teman, kita ketemu lagi nanti.